Oke, baik sahabat channel mungkin ada gunanya. Kali ini saya akan mencoba mereview jalan tol yang sudah pernah yang barusan diresmikan oleh Presiden, yaitu jalan tol dari Pekanbaru Bangkinang. Kali ini saya berada di posisi di Kota Bangkinang, akan masuk melalui pintu dari tol atau gerbang Bangkinang. Ikuti perjalanan ini. Ya, kita sudah mendekati pintu gerbang tolnya. Tol Pekanbaru Bangkinang atau Bangkinang Pekanbaru ya berkisar sekitar 38 atau 40 kilo kalau tidak salah. Itu kalau informasinya biaya yang dipergunakan untuk membangun hingga triliunan rupiah. Artinya begitu besar biaya yang dipergunakan untuk membangun. Kita sebagai pengguna mari untuk bisa menjaganya, sama-sama menjaga agar tol ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, 450 meter lagi kita masuk ke gerbang. Alhamdulillah dengan adanya tol ini, sarana transportasi yang ada di Pekanbaru sudah semakin lancar. Kita masuk ke gerbang tol. Dan jangan lupa persiapkan kartunya yang ada saldonya supaya bisa lebih cepat. Oke, sudah dibuka. Oke, sahabat channel mungkin ada gunanya. Kita coba membahas kelanjutan dari video sebelumnya tentang soft skill, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas 5 komponen dari soft skill itu sendiri. Ada yang kecerdasan emosi atau pengendalian emosi, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada komunikasi, ada bernalar kritis, dan yang terakhir, yang kelima, kita kemarin membahas tentang penyelesaian masalah atau problem solvingnya. Oke, kali ini kita akan coba bahas tentang penyelesaian konflik. Pada dasarnya di sebuah institusi atau sebuah organisasi itu tidak akan lepas dari namanya masalah. Artinya setiap perencanaan kegiatan yang dibuat akan selalu ada unsur masalah di dalam pelaksanaannya. Tentu sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menemukan sebuah solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Di dalam penyelesaian masalah atau problem solving kemarin ada tiga komponen yang bisa mendukung seorang pemimpin di dalam
merespek sebuah masalah yang dihadapi, di mana ada inovasi, kreatif, dan juga sifat keingintahuan. Jika tiga komponen tersebut sudah kita kuasai, artinya pada titik kreatif itu sudah bisa mengimplementasikan sebuah rancangan solusi terhadap masalah yang ingin kita selesaikan, maka di dalam masalah tersebut pasti ada konflik, ada pertentangan. Sebelum kita melaksanakan memutuskan sebuah keputusan terhadap masalah itu sebagai solusinya, tentu di dalamnya pasti ada konflik, pertentangan. Mungkin bisa pertentangan pendapat cara untuk menyelesaikan, metode untuk menyelesaikan. Jadi konflik ini sebenarnya muatannya adalah positif. Artinya di dalam konflik tujuannya atau endingnya adalah sama, yaitu sama-sama ingin memecahkan sebuah solusi dari masalah yang kita hadapi. Caranya bagaimana agar konflik ini bisa hilang, atau katakanlah kita perkecil konfliknya? Kita kembali kepada tujuan awal kita di dalam forum diskusi penyelesaian konflik, yaitu di dalam acara penyelesaian masalah sebelumnya. Intinya seperti yang saya bilang tadi, adalah menyelesaikan sebuah masalah. Kita rangkum dulu dari konflik yang ada terjadi di dalam forum. Pada intinya konflik itu adalah sebuah item dari sebuah penyelesaian. Di antara item-item sebagai sarana penyelesaian itu, kita buat angka persentase dari ketepatan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Mungkin dari pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, katakanlah tersaring ada 20 item ataupun 20 pendapat yang berfungsi untuk sebagai penyelesaian masalah tersebut. Mungkin tidak bisa 20 yang kita pakai. Artinya dari 20 kita sama-sama menganalisa kembali dari setiap item pendapat itu, mana yang lebih efisien, mana yang lebih tepat sasaran, dan mana yang mempunyai resiko yang paling kecil sebelum sebuah kebijakan solusi ini kita terapkan di lapangan. Jadi ada tindak lanjut diskusi setelah kita mendapatkan sebuah beberapa pendapat atau opsi untuk sebagai solusi penyelesaian masalah tersebut, maka kita analisa kembali di antara contoh 20 pendapat yang ada, kita pilih mana yang lebih efisien, lebih fleksibel, dan juga mempunyai risiko yang minimal. Oke, sahabat channel, mungkin ada gunanya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu, sampai ke komponen yang ke-6. Nanti kita sambung pada sesi video berikutnya. Salam semangat selalu.